Ya seperti biasa. Ya kalau lihat langsung sih takut ya. Cuman kan maksudnya didampingi, maksudnya supaya ikut berdoa juga supaya nyampe sana diterima apa niatnya kita sama Allah gitu. Tapi tahun ini berapa ekor sih, Mi? Alhamdulillah untuk di Jakarta 2, untuk di Jember di Sumbersari sama Kebonsari itu ada 5. Terus kalau untuk di Keranjingan itu 10. Di Rumah Singgah Tasik 1. Itu sapi semua atau Sapi semua. Iya alhamdulillah. Rezekinya lagi banyak. Berkat Nona Ampun pica-pica. Tapi gimana nih sih, Mi? Tahun ini bisa dibilang yang terbanyak nggak sih, Mi, dari tahun sebelumnya yang Mami korbankan? Alhamdulillah. Maksudnya itu semakin kesini tuh kalau nggak sama tapi nggak pernah turun gitu. Kalau nggak sama nambah lagi gitu. Jadi disyukuri aja kan, namanya orang kan Mbak, kadang banyak jobnya, kadang lagi sepi jobnya. Jadi kalau lagi banyak jobnya ya berarti tandanya waktunya aku untuk bersedekah lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan sedikit jobnya ya semampunya aja gitu. Jadi sekarang ini alhamdulillah mumpung lagi ada rezeki lebih, jadi ya kita berbagi bersama. 1,2 ton yang ini Mas. Dua-duanya? Yang dua-duanya. Jadi satunya berarti 2,4. Iya. Semuanya berarti di sini ada 2 sapi, Bu? Ada 2 sapi yang di sini. Kalau yang di sana, saya nggak tahu, cuma ngasih duitnya aja. Cuman mereka kasih kabar ke saya, udah dapat 5 sapi. Oh ya udah. Terus kalau di Keranjingan udah dapat 10 sapi gitu. Jadi saya cuma nyerahin duitnya. Jadi kalau sapi-sapinya dari panitia Jember yang ngurus. Untuk 2 sapi di sini peruntukannya untuk siapa nih? Untuk papi almarhum papi, almarhumah nenek, terus kemudian kakek, terus kemudian yang masih hidup ada eyang kakung, terus eyang uti, terus ada mami, ada Gabriel, saya. Terus kalau misalkan satu sapi lagi, terserahlah. Takutnya di akhirat mungkin ada yang belum naik sapinya, biar mereka naik sapi itu. Terserah, tapi saya nggak tahu siapa namanya kan. Yang Mami memaknai Idul Adha tahun ini itu seperti apa sih, Mi? Bisa dibilang kan rezeki Mami tahun ini lagi boros banget, alhamdulillah. Gimana Mami memaknai? Saya memaknainya ya intinya saya lebih banyak bersyukur kepada Allah, maksudnya atas Tuhan itu kasih lebih-lebih buat kita. Jadi kan dengan aku bisa berbagi seperti ini, niatnya ya semuanya semata-mata supaya buat sanggup aku kelak gitu loh Mbak. Karena kan ibaratnya saya kan tempatnya dosa, saya tuh banyak dosanya. Setidaknya dengan saya melakukan sedekah seperti ini, berbagi bersama orang-orang yang saya sayang, ya biar bisa mengurangi dosa-dosa saya. Intinya seperti itu maknanya. Ya kan ini kan ibaratnya kan membuang nafsu hewani kita gitu. Jadi kita biar bisa fitrah lagi, jadi manusia yang lebih baik lagi. Iya dong. Ada kepuasan tersendiri gitu. Kalau saya motong-motong sendiri tuh kayaknya berasa gitu Idul Adhanya gitu. Kalau kemarin-kemarin kan orang yang motongin kita cuma bagi-bagi itu kayak hari-hari biasa gitu. Tapi kalau Idul Adha ini kan belum tentu tahun depan saya juga seperti itu. Justru kemarin saya ditanya sama warga di sini, sama Pak RT kan, udah bahaya sama Pak RT kan. Jadi Pak RT-nya tanya, Bu DP nanti Idul Adha di sini apa di Jember gitu. Maunya Bapak di mana, di sini aja lah gitu. Jadi ya. Oh, alhamdulillah Mas, udah damai. Sebenarnya udah tahun kemarin gitu. Cuman kan sekarang kan Pak RT-nya udah ganti jadi adiknya gitu. Jadi alhamdulillah lancar. Beliaunya kemarin juga datang ke rumah. Terus beliaunya juga yang ngurusin kupon, beliaunya juga yang ngurusin berapa orang nanti yang ikutin motong gitu. Jadi ya alhamdulillah. Mami tadi juga bilang kalau berharap menemukan jodoh tahun ini. Kan saya kasih sapinya itu Upin Ipin namanya. Nama sapinya itu Upin Ipin Mas. Walaupun Upin Ipin itu laki sama laki ya gitu, tapi saya kan berharapnya berpasang-pasang dalam arti ya kalau kemarin kan single sapinya untuk di Jakarta karena kan saya tinggal di sini. Saya maunya sekarang 2 supaya suatu saat nanti ini mewakili gitu kan. supaya bisa dapat pasangan juga, jadi 2 gitu. Let me do that. Umat muslim seluruh dunia sedang merayakan Idul Adha hari ini, Jumat, tanggal 6 Juni tahun 2025. Tak terkecuali bagi para artis yang beragama Islam, mereka juga ikut meramaikan hari raya yang ditandai dengan penyembelihan hewan kurban itu.
Pedangdut Dewi Persik termasuk daftar artis yang ikut merayakan Idul Adha, dengan menyiapkan 17 hewan kurban. Buat di Jakarta 2, di Jember 5, terus di tempat Eyang, di Keranjingan, ada 10. Ujar perempuan yang biasa disapa DP di kediamannya kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Pemotongan hewan kurban sudah jadi agenda wajib Dewi Persik setiap perayaan Idul Adha, karena merasa punya kelebihan rezeki untuk dibagikan ke orang lain. Alhamdulillah, rezekinya dapatnya dari situ. Ya dikeluarin lagi, jelas Dewi Persik. 2 ekor sapi limosin seberat 1,2 ton disiapkan Dewi Persik untuk disembelih di rumah dan nantinya dibagi-bagikan ke warga. Ini 1,2 ton, dua-duanya. Kebetulan aku emang udah ada langganan sapi, jadi selalu setiap tahun, kalau aku lagi ada rezeki lebih, ke situ, papar Dewi Persik. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, Dewi Persik melakukan pemotongan hewan kurban di rumah. Sebagai perantau, Dewi Persik senang kalau bisa merayakan Idul Adha beramai-ramai. Seneng ya, kalau potong sendiri, bener-bener berasa Idul Adha gitu, biar nggak sepi-sepi banget. Terang Dewi Persik. Kebetulan, Dewi Persik juga diminta warga sekitar lingkungan tinggalnya di Jakarta, untuk merayakan Idul Adha bersama mereka. Seneng ya, kalau potong sendiri, bener-bener berasa Idul Adha gitu, biar nggak sepi-sepi banget. Terang Dewi Persik. Kebetulan, Dewi Persik juga diminta warga sekitar lingkungan tinggalnya di Jakarta, untuk merayakan Idul Adha bersama mereka. Jadi kalau saya tinggal pulang kampung, kasihan warga di sini, kata Dewi Persik. Kegiatan pemotongan hewan kurban di rumah Dewi Persik juga sudah mendapat izin dari Ketua RT setempat. Sebagai pengingat, ketegangan sempat mewarnai momen perayaan Idul Adha di kediaman Dewi Persik pada 2023. Saat itu, Dewi Persik mengaku sempat ditolak saat akan mendaftar kurban di masjid dekat rumahnya oleh Ketua RT setempat. Aku awalnya minta tolong ke ustaz dekat rumah untuk nitip sapi kurban. Tapi pas art dan security ku antar sapinya, malah dibentak sama Bapak RT di sekitar rumahku. Kisah Dewi Persik pada Juni tahun 2023. Dewi Persik bahkan sampai dimintai uang ratusan juta rupiah bila tetap ingin berkurban di lingkungan kediamannya. Katanya, lingkungan sini tidak butuh dan tidak kekurangan daging. Kalaupun mau dibantuin sapinya, harus bayar 100 juta rupiah. Kalau enggak, sapinya mau dilepas. Papar Dewi Persik. Diduga, masalah saat itu ada kaitannya dengan sentimen politik karena Dewi Persik melibatkan pendukung calon Presiden Ganjar Pranowo. Sedang Dewi Persik diketahui memang tinggal berdekatan dengan Anies Baswedan, yang ketika itu juga berstatus calon presiden. Aku memang minta tolong ke relawan dari sahabat Ganjar buat proses penyembelihan. Maksudnya biar nggak merepotkan pengurus masjid. Ini masalahnya apa karena saya bertetangga dengan Pak Anies Baswedan ya? Tanya Dewi Persik. Dewi Persik dan Ketua RT yang bermasalah dengannya sempat dipertemukan dalam sebuah agenda mediasi. Namun bukannya menyelesaikan masalah, situasi justru jadi semakin panas karena Dewi Persik tidak terima dengan perlakuan dari sang Ketua RT. RT kok marah-marah? RT itu harusnya mengayomi. Saya dalam memberikan apapun tidak pernah punya embel-embel apapun. Saya kurban 5 tahun semuanya buat warga. Kenapa saya dibentak-bentak? Keluh Dewi Persik kala itu. Kini, Ketua RT yang saat itu menjabat sudah tidak bertugas lagi. Permasalahan yang datang juga sudah diselesaikan sejak 2024 kemarin. Sebenarnya dari tahun lalu juga udah damai. Terus sekarang paretnya udah ganti ke adiknya. Jadi alhamdulillah, udah lancar, kata Dewi Persik. Ketua RT baru bahkan ikut membantu Dewi Persik mengurus proses pemotongan hewan kurban sampai menyiapkan kupon untuk pembagian daging ke warga. Nanti beliau yang ngurusin kupon. Ngurusin berapa orang yang nanti ikut motong, tandasnya. Nanti beliau yang ngurusin kupon. Ngurusin berapa orang yang nanti ikut motong, tandasnya. Wow, luar biasa ya aksi Dewi Persik tahun ini. Total 17 hewan kurban, termasuk 2 sapi limosin yang dinamai Upin dan Ipin, bener-bener bikin publik heboh. Aksi sosial sekaligus gaya selebriti yang gak setengah-setengah. Gimana menurut kalian? Apakah ini bentuk kepedulian? Atau justru ajang pamer kekayaan?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update gosip panas lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.